bersama kita semua. Ketika saya diminta untuk menyampaikan materi soal partisipasi warga negara, saya coba diminta untuk coba memberikan potret Papua. Saya pikir waktu bicara tentang partisipasi warga negara dan ambil potret Papua, ini pasti tidak ada solusi yang baik. Karena Papua itu satu daerah yang penuh kekacauan. Tapi saya pikir baik juga untuk membuat potret Papua, karena sebenarnya memotret kekacauan Indonesia, membicarakan kekacauan Papua itu juga membicarakan kekacauan yang sedang terjadi di Indonesia. Oke, saya mulai dengan coba menjelaskan sedikit tentang Papua. Papua ini satu daerah yang dulu dikenal dengan Nova New-Guinea, kemudian orang Barat kasih nama Nova New-Guinea, kemudian dari New-Guinea sejak 69 diberi nama Irian Barat dengan Undang-Undang nomor 1269 dan kemudian Irian Jaya. Daerah ini pada tahun 1999 mendapat status otonomi daerah dengan Undang-Undang nomor 12. Tahun 2001 itu dapat status otonomi khusus. Tapi daerah ini sejak integrasi sampai hari ini masih ada kekerasan negara, ada pelanggaran HAM di sana, ada konflik sumber daya alam karena ada Amerika, ada Inggris, ada Cina, nanti Rusia mau masuk di dia. Tapi juga daerah yang kaya seperti ini ada kemiskinan yang besar. Gubernur Baswedan tahun 2010 mengatakan bahwa Papua sebagian 83,70% masyarakat adat Papua hidup di bawah garis kemiskinan. Walaupun memang kita ada perbedaan pandang tentang definisi kemiskinan itu sendiri, kita pasti juga bahwa masyarakat adat Papua itu makin termarginalisasi dalam proses pembangunan yang sedang berkembang. 54% masyarakat itu masih buta. Dalam konteks ini kita mau bicara tentang partisipasi, bicara konflik Papua itu ada banyak. Dewan Papua membantu mengkategorikan Papua dalam dipahami bahwa di Papua ada konflik, dan Dewan Papua membagi konflik itu dalam 3 kategori. Ada konflik tentang status politik, ada konflik tentang pembangunan, tapi ada konflik pelanggaran HAM. LIPI kemudian membagi konflik Papua ke dalam 4 kategori seperti yang terlihat. Nah, dalam konteks itu saya mau menyoroti partisipasi warga negara. Dan yang saya maksud dengan warga negara di sini adalah masyarakat adat Papua. Kalau bicara tentang partisipasi warga negara dalam proses demokratisasi di Indonesia, ini ada 2 posisi. Dan posisi itu saya simbolkan dengan 2 tokoh. Satu ini Gubernur Provinsi Papua yang baru selesai kemarin, Banda Baswedan. Dan yang satu juga adalah Tom Beanal, itu Wakil Ketua Presidium Dewan Papua dan mantan Ketua Dewan Adat Papua. 2 tokoh ini saya pilih menjadi sentral ketika kita bicara tentang partisipasi warga negara, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, proses demokrasi di Indonesia secara khusus di Papua. Kalau kita melihat partisipasi warga negara yang diwakili oleh gubernur, maka saya boleh mengatakan bahwa partisipasi paling banyak dihubungkan dengan partisipasi mobilisasi. Jadi kalau ada pemilu, masyarakat dikumpulkan, ada serangan pagi di beberapa daerah itu masyarakat dikumpulkan, bikin pesta, bakar batu, buka kantong wamena, kotak suara dikumpulkan, dan kalau ada tokoh yang paling kuat, punya uang paling banyak, pasti menang dalam proses itu. Kalau seimbang, pasti ada konflik antar suku. Kita lihat misalnya di Jawa Timur, pemilihan bupati yang terjadi di mana konflik hampir 300 orang menjadi korban
dari konflik itu. Nanti bentuk Yahudi, saya tidak tahu karena saya tahu cuma masyarakat adat di pegunungan Bintang, di daerah pegunungan itu berjumlah sekitar 400.000 orang atau pemilih. Nah, partisipasi masyarakat adat dalam proses pemilu, saya bisa kategorikan partisipasi masyarakat adat yang ada di daerah perkotaan, yang mudah diakses, mudah dijangkau, yang mengikuti proses-proses sosialisasi dengan mudah, itu dapat dengan mudah menentukan pilihannya. Dan banyak di antara mereka yang juga intelektual muda mahasiswa memutuskan untuk tidak mengikuti pemilu, walaupun tadi itu Kustur bilang harus pemilu. Tapi orang lihat mobilisasi itu hanya hasilnya adalah untuk kepentingan 1-2 orang. Dan karena itu mari kita bangun konsolidasi kita sendiri dan tidak perlu ikut proses-proses yang dibangun oleh pemerintah. Kenapa? Proses-proses yang dibangun oleh pemerintah dikawal ketat oleh kekuatan atau pendekatan keamanan. Karena itu, orang yang berbeda pendapat dalam proses-proses demokrasi yang didorong oleh pemerintah pasti berakibat di mana masyarakat adat terus menjadi korban. Karena itu lebih bagus tidak bersuara, memilih golput daripada bersuara, berbeda suara dan menjadi korban dari satu proses demokrasi. Di daerah-daerah di mana seperti Jayapura, Manokwari, Sorong, di mana akses informasi itu terbuka, maka suara berbeda itu akan nampak terdengar. Tetapi suara berbeda di daerah terpencil akan muncul dalam bentuk konflik masyarakat dan dalam bentuk konflik yang selalu disebut oleh pihak aparat Pangdam bilang invisible hand. Artinya konflik yang diciptakan oleh orang yang tak dikenal. Jadi di beberapa daerah selalu menjelang pemilu itu pasti ada konflik dan orang atau pasti terjadi korban dalam proses-proses pemilu, proses-proses demokrasi yang disimbolkan dengan kehadiran pemerintah di sana. Nah, tetapi juga ada proses-proses lain. Saya pikir Papua merupakan satu daerah yang beruntung karena sejak reformasi Papua mendapatkan kesempatan untuk membangun satu konsolidasi kuat dengan isu Papua Merdeka. Walaupun isu itu kemudian menjadi isu yang ditakuti, tetapi dalam pandangan saya isu itu dia menjadi isu yang signifikan untuk mengumpulkan masyarakat Papua untuk menyatukan komitmen bersama-sama menghadapi situasi yang sulit, menghadapi situasi di mana operasi militer dilaksanakan hampir 40 tahun di Papua, di mana orang-orang tidak lagi bersuara, di mana terjadi pembungkaman suara masyarakat sipil di mana-mana. Ada satu daerah di Sati, seorang kepala suku, ketika dia melihat bahwa ada aparat militer yang melakukan itu, kemudian didokumentasikan oleh gereja Badan Litbang dan GKI di Papua. Dia melakukan protes terhadap tindakan yang dilakukan aparat karena sebagai pemimpin adat tugasnya adalah melindungi masyarakat. Dan akibatnya yang dia tanggung adalah dia harus dipotong kepalanya ditaruh di atas talang dan di bawah keliling kampung untuk mengintimidasi massa. Jadi itu proses pembungkaman yang berlangsung bertahun-tahun. Nah, karena itu ketika reformasi terjadi, proses
Pemuda Papua Barat. Mahasiswa ini satu komponen yang cair, dan gerakan-gerakan yang lebih banyak mengorganisir diri dalam kelompok-kelompok yang disebut kelompok, ada yang menamakan diri Parlemen Jalanan, Front Pembela, yang kita namakan kelompok pendekar. Konsolidasi masyarakat adat itu menjadi bagian, menurut saya, partisipasi masyarakat adat untuk menentukan konsep apa yang sesungguhnya hendak dicari oleh bangsa ini. Dalam konferensi masyarakat adat yang pertama, kita berhadapan dengan memandang kebinekaan dan tunggal ika. Kemudian kita merumuskan bahwa sebenarnya hakikat dari ke-Indonesiaan itu adalah kebinekaan. Karena itu ketika kita bicara tentang Papua, tentang masa depan Papua, sesungguhnya kita menyinggung tentang hakikat ke-Indonesiaan. Tapi kita berhadapan juga dengan satu konsep demokrasi yang disebut demokrasi kesatuan, yang diperkuat. Saya cerita dari beberapa, saya bukan pakar hukum, tapi saya cerita dari beberapa teman-teman yang punya pengetahuan hukum. Mereka mengatakan karena konsep hukum Indonesia itu mengadopsi konsep hukum yang ini. Nah, itu titik pertentangan di mana perjuangan untuk mendapatkan jati diri identitas kita sebagai Papua, sebagai Jawa, sebagai Sumatera, sebagai Maluku di dalam Republik Indonesia harus diperkuat. Kalau tidak itu, maka sesungguhnya bagi Indonesia tidak memiliki identitas. Dalam buku seorang pemimpin Papua yang bernama Victor Paiseko, dia bertanya kepada satu duta besar di Belanda, duta besar Indonesia di Belanda. Dia tanya begini, di paspormu kamu tulis apa? Kamu identitasmu apa? Dia bilang Indonesia. Kamu lahir di mana? Saya lahir di Madura. Kamu orang apa? Kamu orang, saya orang Indonesia, kata duta besar. Maka kata Victor kepada dia, dengan demikian maka identitasmu sebagai orang Madura hilang dalam wacana ke-Indonesia. Karena itu membangun ke-Indonesia sebenarnya harus memperkuat identitas kita sebagai Papua, sebagai Maluku, sebagai Jawa, sebagai Sumatera. Dan dalam proses itu kehadiran Dewan Adat Papua untuk memperkuat identitas kita, karena Papua sesungguhnya adalah ras Malaysia. Dengan mendorong penguatan terhadap identitas lokal itu saja dapat meningkatkan partisipasi, penghayatan partisipasi masyarakat tentang apa yang sesungguhnya kita maksudkan tentang demokrasi, tentang apa yang kita maksudkan dengan pembangunan di Indonesia. Ya, karena slide berikut itu, karena itu saya mau sedikit menyinggung tentang gambaran kepemimpinan di rekomendasi sejarah. Satu, mari untuk khusus untuk Papua perlu ada kekuatan terhadap pemimpin sipil khusus di masyarakat adat. Thank you, mahasiswa masa mereka ya, wah.